Pemirsa, angka penularan COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi dan terus meningkat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penularan COVID-19, termasuk dengan solusi yang digencar-gencarkan oleh pemerintah, yakni vaksinasi. Kita bahas lengkapnya dalam Salam Bukit Raya seputar vaksin pencegahan COVID-19. Ya pemirsa, sebelum kita membahas seputar vaksin COVID-19 yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun ini, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak data penularan COVID-19 di tingkat nasional atau di seluruh wilayah di Indonesia. Data pada saat ini saya mengabarkan pemirsa, hari Rabu 6 Januari 2021. Jumlah kasus terkonfirmasi positif secara kumulatif ini sebanyak 788.402 kasus pemirsa. Sementara itu jumlah penderita COVID-19 yang sembuh hingga saat ini sebanyak 652.513 orang. Sementara itu pemirsa, jumlah penderita COVID-19 yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 23.296 orang. Dan pemirsa, itulah data dari tingkat nasional. Lalu bagaimanakah dengan Kalimantan Timur? Kita lihat datanya pemirsa. Ternyata dari data yang dihimpun oleh covid19.go.id terlihat bahwa kasus COVID-19 ke Kalimantan Timur menempati posisi ke-6 pemirsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Posisi pertama pemirsa diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Dan ini cukup mengkhawatirkan pemirsa, mengingat Kalimantan Timur menjadi posisi ke-6 pemirsa dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Melihat angka penyebaran COVID-19 yang masih cukup tinggi, pemerintah memutar otak mencari solusi yang benar-benar tepat yang mampu mengendalikan penularan COVID-19 yang tentunya sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Salah satunya adalah dengan diselenggarakannya dan juga disegerakannya pemberian vaksin kepada tiap-tiap individu. Pada tahap pertama pemirsa, pemerintah membeli sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang telah tiba di Indonesia pada hari Minggu 6 Desember 2020 lalu. Vaksin Sinovac tahap kedua pemirsa juga sudah tiba pada Kamis 31 Desember 2020. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin COVID-19 telah tiba di Indonesia. Vaksin-vaksin tersebut pemirsa telah dikirim ke Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Minggu 6 Desember 2020, Bandara Soekarno-Hatta kedatangan pesawat Garuda jenis Boeing 777-300ER yang membawa vaksin COVID-19 buatan Sinovac Cina. Presiden Joko Widodo turut menyambut kedatangan vaksin sebanyak 1,2 juta dosis tersebut. Saya ingin menyampaikan satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Vaksin tahap kedua pun telah tiba, Kamis 31 Desember 2020. Sebanyak 1,8 juta vaksin Sinovac Cina juga mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan dipantau oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga kini vaksin yang tiba di Indonesia sebanyak 3 juta dosis vaksin.
Sekarang pertanyaannya, siapakah pemirsa yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini? Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kesehatan akan mengirimkan SMS Blast secara serentak pada seluruh penerima vaksin COVID-19 yang telah terdaftar pada tahap pertama. Pengiriman SMS tersebut mulai dilakukan pada hari Kamis 31 Desember 2020. Tenaga kesehatanlah pemirsa yang akan menjadi prioritas untuk tahap awal penerima vaksin COVID-19. Adapun informasi mengenai penerima vaksinasi COVID-19 juga dapat diakses melalui situs resmi pedulilindungi.id. Dan pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengakses pedulilindungi.id. Kita akses pemirsa pedulilindungi.id dan akan langsung muncul halaman yang menyediakan menu periksa status NIK Anda. Saat ini khusus tenaga kesehatan dalam program vaksinasi di sini. Jadi pemirsa, saat ini website ini khusus tenaga kesehatan saja, karena tenaga kesehatan seperti yang saya ungkapkan tadi yang akan menjadi prioritas penerimaan vaksin COVID-19. Lanjut, kita klik periksa. Setelah itu masukkan nomor NIK Anda dan masukkan kode yang tertera pada kolom. Lalu klik selanjutnya. Lalu disitulah pemirsa Anda bisa melihat apakah Anda merupakan penerima vaksin atau belum terdaftar. Dan selain itu juga pemirsa, bahwa Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa vaksin ini gratis pemirsa, alias tidak dipungut biaya apapun. Kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Dan lalu pemirsa, bagaimana tanggapan dari pemerintah Desa Bukit Raya terkait adanya vaksinasi massal untuk mencegah penularan COVID-19? Kita akan berbincang bersama dengan Mas Adi Suryadi, Sekretaris Desa Bukit Raya. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mas Video. Langsung saja nih, bagaimana tanggapan dari Pemdes Bukit Raya terkait adanya vaksinasi massal? Oke, tanggapan kami ya terkait dengan isu yang terbaru saat ini, yaitu vaksinasi massal dalam hal bukan mencegah lagi ya, mematikan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Tanggapan kami, tentu kami juga mewakili masyarakat sangat berharap besar bahkan vaksinasi ini benar-benar efektif dalam hal mematikan COVID-19 di Indonesia. Ya kurang lebih seperti itu harapan kami. Pasti semua masyarakat Indonesia berharap dapat digunakan. Cuma yang sering terjadi saat ini adalah banyak sekali isu-isu yang beredar ya. Entah itu informasi hoax ataupun informasi ini ya. Cuma kita belum bisa meyakini karena benar-benar tidak ada pernyataan langsung dari orang-orang yang bisa sumber-sumber terpercaya. Baik, lalu pasti ada pro kontra terkait vaksinasi ini. Bagaimana pemerintah Desa Bukit Raya ini bisa menyikapinya, Mas Adi? Ya, kami juga sering sekali mendengar dapat share-sharean melalui media, dari grup WA, bahkan di statusnya siapapun gitu kan. Sama halnya dalam hal peraturan pemerintah ataupun peraturan kepolisian yang mana yang mengatur tentang informasi hoax, ya kan. Jelas bahwa kita harus meyakini informasi dari sumber-sumber terpercaya. Baik, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan?
Yang terakhir yang ingin kami sampaikan tentunya tidak jauh-jauh dari COVID-19 yang terjadi di negara kita. Tentu sebuah kabar gembira, angin segar buat masyarakat, adanya informasi ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini tentu adalah sebuah kabar yang baik bagi masyarakat. Tapi tetap dalam hal namanya ini masih pada tahapan uji coba, proses trial gitu ya, tetap harus kita juga sebagai masyarakat harus saling menunggu, harus sabar menunggu perihal itu. Ketika itu sudah fix, kami sangat yakin bahwa pemerintah juga tidak bakal diam dalam hal itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi, Sekretaris Desa Bukit Raya telah bergabung bersama kami di sini. Dan pemirsa, hadirnya vaksinasi COVID-19 ini tentunya kita harapkan bersama mampu mengendalikan angka penularan COVID-19. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetap melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih, sampai jumpa.